Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Untuk materi pertama, kimia analisis semester ini, kita akan membahas mengenai pendahuluan analisis instrumental. Jadi, metode analisis yang menggunakan perangkat-perangkat instrumen seperti spektrofotometri dan juga kromatografi. Jadi, ada beberapa hal yang harus disampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai spektro ataupun kromatografi. Sebelumnya kita juga harus tahu bahwa kimia analisis ini merupakan salah satu cabang ilmu kimia di bidang analisis yang menganalisis atau membahas mengenai cuplikan material untuk mengetahui antara lain komposisi dari suatu sampel, strukturnya, dan fungsinya. Kimia analisis terbagi menjadi dua, yaitu kimia analisis kualitatif dan juga kimia analisis kuantitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk mengetahui keberadaan suatu unsur atau senyawa di dalam suatu campuran atau cuplikan. Jadi kalau kualitatif hanya sekedar untuk tahu apakah ada senyawa yang kita duga atau tidak di dalam sampel kita. Nah, sementara untuk analisis kuantitatif bertujuan untuk mengetahui jumlah suatu unsur atau senyawa dalam suatu cuplikan. Jadi kalau kuantitatif kita akan menghitung berapa kadar atau konsentrasi senyawa tersebut dalam campuran sampel. Umumnya metode kimia analisis terbagi menjadi dua, yaitu klasik atau konvensional dan juga instrumental. Untuk konvensional atau klasik, antara lain digunakan untuk pemisahan, contohnya seperti ekstraksi. Ekstraksi ini macam-macam lagi ya. Jadi pemisahan misalkan menggunakan maserasi dengan direndam dengan senyawa organik, atau juga fraksinasi, lalu ada juga penyaringan dan sebagainya. Kemudian analisis kualitatif, di sini contohnya adalah penentuan titik didih, titik beku, kemudian reaksi warna, lalu identifikasi dari bau, densitas, reaktivitas, indeks bias, dan lain-lain. Kemudian analisis kuantitatif contohnya dengan analisis gravimetri dan juga volumetri yang biasa kita temukan dalam titrasi atau titrimetri. Kemudian untuk metode instrumen, di sini mengeksplorasi sifat fisik dari suatu analit untuk memperoleh informasi baik kuali maupun kuanti. Jadi kalau instrumen kita bisa mendeteksi baik kualitatif maupun kuantitatif. Contohnya, ini adalah misalkan tahapannya ya. Jadi untuk pemisahan analit kita juga bisa menggunakan instrumen, lalu untuk analisis kuali dan juga untuk analisis kuantitatif. Berikut merupakan beberapa metode analisis berdasarkan sifat-sifat fisika yang akan diukur dari suatu sampel. Untuk mengukur absorpsi radiasi, bisa menggunakan spektroskopi, spektrofotometri, kolorimetri, atau juga AS. AS termasuk spektroskopi ya. Kemudian untuk mengukur emisi radiasi, bisa menggunakan fotometri nyala, spektroskopi emisi, atau fluorescence dan sebagainya. Sampai ke misalkan kita ingin mengukur arus listrik, kita bisa menggunakan amperometri atau polarografi. Jadi tergantung ingin mengukur apa, nah kita memilih alat analisisnya itu berdasarkan tujuan pengukuran kita. Kemudian aspek tahapan analisis, pertama adalah pengukuran dan pengumpulan data. Jadi diukur dulu, kemudian kita catat data yang disampaikan pada saat pengukuran, kemudian pengolahan dan interpretasi. Setelah datanya terkumpul, kemudian kita olah, dan juga bisanya menggunakan statistika ya untuk menginterpretasikan data yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan keputusan atau kesimpulan. Lalu prinsip kelayakan dari hasil analisis. Data hasil analisis komposisi kimia harus dapat diterima jika derajat ketelitian dan ketepatannya tinggi. Jadi kalau kita melakukan
pengukuran atau analisis gitu ya, identifikasi suatu sampel harus punya ketelitian dan ketepatan yang baik gitu datanya. Sehingga data itu dapat diterima dengan baik pula. Nah, apa itu ketelitian gitu ya? Jadi syarat data yang baik itu kan pertama tadi teliti ya. Ketelitian atau precision atau istilah lainnya adalah reproducibility atau repeatability merupakan suatu yang menunjukkan seberapa jauh derajat pengulangan analisis memberikan data yang sama. Jadi kalau kita melakukan pengukuran sebanyak lebih dari satu, mau 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, maka nilai yang dihasilkan itu relatif mendekati satu sama lain, gitu ya. Nah, itu namanya adalah presisi atau ketelitian. Ketelitian suatu hasil analisis ditentukan dengan perhitungan statistik, biasanya ditampilkan dalam bentuk standar deviasi, kemudian juga relatif standar deviasi atau RSD, atau koefisien keragaman atau koefisien variasi. Rumusnya seperti ini. Kemudian yang kedua, syarat data itu dapat diterima dengan baik adalah ketepatan atau akurasi. Ketepatan ini adalah suatu derajat yang menunjukkan seberapa jauh rata-rata suatu analisis mendekati angka yang sebenarnya. Jadi kalau akurasi ini ada target atau ada acuan gitu ya, acuan angka yang sebenarnya harus dicapai gitu, yaitu dengan membandingkan hasil pengukuran dengan bahan rujukan standar atau reference. Jadi kalau presisi atau ketelitian itu hanya sekedar membandingkan pengukuran satu dengan pengukuran berulang lainnya. Sementara kalau ketepatan atau akurasi kita membandingkannya dengan bahan rujukan standar atau reference. Nah, ketepatan dari suatu metode dapat ditentukan dengan perhitungan statistik yang biasanya diukur dengan menghitung penyimpangan data yang diperoleh dari data yang seharusnya. Nah, kalau ketelitian tadi kita bisa menghitung dari standar deviasinya, sementara untuk akurasi ini bisa kita lihat menggunakan metode recovery. Di sini metode penambahan baku, jadi bisa berbagai macam cara untuk metode recovery ya, antara lain dengan cara metode penambahan baku atau standard addition method. Ini caranya adalah dilakukan dengan menambahkan analit dengan konsentrasi tertentu pada sampel yang diperiksa, kemudian dianalisis kembali. Jadi kita sengaja menambahkan analit tersebut ke dalam sampel yang akan diperiksa, kemudian kita analisis untuk melihat recovery-nya gitu ya. Nah, recovery yang baik dianggap baik jika nilainya adalah 90-110%. Uji recovery ini rumusnya seperti ini ya, CO min C1 per C, di mana CO merupakan konsentrasi sampel yang diperoleh setelah penambahan larutan baku. C1 adalah konsentrasi sampel sebelum penambahan larutan baku, dan C adalah konsentrasi larutan baku yang ditambahkan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita melakukan sampling atau pengambilan sampel. Sampel yang akan kita analisis itu harus dapat mewakili materi yang akan dianalisis secara utuh dan juga harus homogen. Kalau kita ingin menganalisis berapa jumlah mahasiswa perempuan di Fakultas Farmasi ISTN, maka sampelnya harus di Fakultas Farmasi ISTN gitu ya. Jadi harus mewakili dan juga harus homogen. Nah, tidak mungkin kan kita mengambil sampel di kampus lain gitu. Padahal yang ingin kita analisis adalah jumlah mahasiswa perempuan di farmasi ISTN. Nah, cara pengambilannya pun harus tepat, karena cara pengambilan yang salah, meskipun metode yang digunakan sudah tepat dan teliti hasilnya, maka tidak akan memberikan hasil yang benar. Jadi pengambilannya harus tepat, kemudian metode analisis yang digunakan juga sesuai dengan tujuannya, dan dalam pengambilan datanya juga harus teliti. Pengambilan sampel ini bisa dua cara, pertama dengan random, di mana cara pengambilan sampel dilakukan terhadap bahan yang sama atau homogen atau dianggap sama. Contohnya dalam satu batch, kita ingin menganalisis cemaran gitu ya, cemaran dalam satu batch, maka kita mengambil sampelnya itu di dalam batch tersebut saja. Nah, kemudian
Yang kedua adalah pengambilan sampel secara representatif. Ini diambil dari bagian yang berbeda dari setiap wadah. Nah, kemudian setelah kita melakukan sampling dengan tepat, maka kita harus memastikan bahwa sampel uji kita dalam kondisi aman. Jadi pengamanan sampel uji. Setelah diperoleh sampel yang homogen tadi atau representatif, jika tidak segera dilakukan analisis, maka sampel harus diberi label dan juga disimpan dalam tempat yang sesuai untuk menjamin sifat kimia fisika sampel agar tidak berubah. Misalkan kita ingin menganalisis kandungan minyak dalam ikan gitu ya. Nah, kalau tidak segera setelah dilakukan ekstraksi minyak, jika tidak segera dianalisis, maka minyak itu harus dikondisikan berada pada wadah yang gelap, karena kan mudah untuk teroksidasi ya. Kemudian disimpan pada eh, suhu yang tidak panas gitu, karena panas juga dapat mengoksidasi dari minyak. Contohnya seperti itu untuk pengamanan sampel uji. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan sampel. Pertama adalah kenaikan suhu. Suhu ini dapat mengakibatkan hilangnya sampel yang volatil atau mudah menguap, bisa juga mendegradasi analit atau meningkatkan reaktivitas kimia. Kemudian suhu rendah justru dapat mengakibatkan terdepositnya analit yang kelarutannya rendah. Jadi suhunya harus disesuaikan dengan suhu kestabilan dari analit kita. Kemudian, perubahan kelembaban mengakibatkan hidrolisis dan atau kandungan air analit higroskopis meningkat dengan cepat. Jadi hati-hati untuk sampel yang sifatnya mudah terhidrolisis untuk mengatur kelembabannya. Kemudian radiasi UV akan menginduksi reaksi fotokimia, fotodekomposisi atau polimerasi. Kemudian oksidasi oleh udara akan merusak sampel yang sensitif terhadap oksidasi. Jadi sebelum kita analisis, kita harus paham betul bagaimana karakteristik atau sifat fisika kimia dari analit kita. Supaya dalam hal penyimpanannya pun harus sesuai. Dalam sampling, ada yang dinamakan dengan pra-perlakuan sampel. Pra-perlakuan sampel ini dilakukan untuk mengkondisikan sampel sehingga siap untuk dilakukan analisis dengan metode tertentu. Contohnya seperti memanaskan terlebih dahulu, jika analit tahan panas untuk menghilangkan pengaruh variasi kandungan air, atau menimbang sampel sebelum dan sesudah pemanasan untuk tahu berapa bobot yang hilang selama pemanasan, atau memisahkan sampel misalkan dengan cara destilasi atau centrifuge atau filtrasi atau ekstraksi dan sebagainya, atau menghilangkan komponen pengganggu atau memekatkan sampel seperti dengan penguapan, destilasi, kopresipitasi, ekstraksi, elektrolisis dan sebagainya. Lalu dalam memilih metode analisis, kita harus mempertimbangkan antara lain tujuan analisis kita, biaya yang tersedia, dan waktu yang dapat dialokasikan. Kemudian level analit yang diharapkan, macam sampel dan pretreatment atau praperlakuan yang diperlukan, jumlah sampel yang digunakan dalam analisis, ketepatan dan juga ketelitian yang kita inginkan, kemudian ketersediaan bahan, peralatan yang tersedia, dan kemungkinan adanya pengganggu yang dapat terjadi. Nah, ini gambaran dari ketelitian dan ketepatan tadi ya, jadi presisi dan akurasi. Sebaiknya itu hasil data yang baik itu yang presisi dan juga akurat, seperti yang digambarkan di kolom kiri, paling kiri atas ya. Jadi mengumpul di tengah gitu. Jadi akurat, tepat di tengah, dan juga presisi. Berkali-kali kita menguji, maka hasilnya tidak terlalu berbeda. Nah, yang sebelah kanannya itu inakurat, tapi dia presisi. Jadi tidak sesuai atau tidak mendekati nilai standar, tetapi hasilnya seragam, gitu ya, tidak terlalu jauh berbeda satu sama lain. Lalu yang ketiga itu akurat, jadi mengumpul di tengah tetapi tidak presisi. Jadi berpencar. Jadi ada yang mendekati nilai standar namun pengulangannya tidak sama satu sama lain. Nah, itu namanya akurat, akurat tapi tidak presisi.
Dan data yang paling buruk adalah data yang tidak akurat dan juga tidak presisi, seperti yang ditunjukkan di gambar pada kanan paling bawah. Jadi harapannya dalam melakukan penelitian atau pengukuran menggunakan metode analisis, kita dapat menghasilkan data yang baik, yaitu data yang tepat dan juga data yang teliti. Oke, sekian dulu untuk materi pengantar kimia analisis instrumental. Semoga bisa menjadi penambah wawasan sebelum kita memasuki materi yang inti, yaitu pembahasan untuk analisis menggunakan instrumen spektrofotometri dan juga kromatografi. Terima kasih, saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.